Anda tidak pantas ngomong etik. Anda tidak pantas ngomong etik. Wow, ngeri ya. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan dan menyimak secara detail percakapan ataupun perdebatan para capres kita. Dan kemudian pada malam hari ini, di tanggal 7 ini, itu cukup membuat heboh gitu ya. Selain daripada pendapat-pendapat mereka yang dahsyat gitu ya, yang luar biasa, yang harapan terbesarnya adalah bisa dapat tereksekusi di tahun-tahun atau 5 tahun ke depan Indonesia di dalam rangka untuk baik mempertahankan, karena tema pada malam hari ini adalah tentang pertahanan, keamanan, geopolitik, dan juga kemudian tentang hubungan internasional. Jadi dapat diharapkan untuk 5 tahun ke depan bisa dapat membenarkan 4 hal yang kemudian menjadi tema dalam pembahasan di debat capres yang ketiga kalinya di malam hari ini. Teman-teman sekalian, luar biasa gitu. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian menyangkut soal masalah perdebatan antara Pak Prabowo dan juga kemudian Pak Anies gitu. Jadi saya melihat seolah-olah gitu ya, antara Pak Anies dan juga kemudian Pak Prabowo itu ada dendam gitu ya. Ada satu dendam yang kemudian melatar belakangi dalam perdebatan ini mereka saling mantap satu sama yang lain. Tapi diuntungkan di dalam perdebatan tersebut hadirnya Pak Ganjar di tengah-tengah antara Pak Anies dan juga Pak Prabowo, untuk kemudian kata Pak Ganjar untuk bisa dapat mendinginkan suasana. Dahsyat teman-teman sekalian, jika kemudian kita menyimak keseluruhan daripada perdebatan itu, ini saya mengambil video ini di sela-sela jeda perdebatan, dan kita akan menyaksikan secara bersama tentang perdebatan yang kemudian diperdebatkan oleh para calon pemimpin negara kita. Nah, teman-teman sekalian, harapan terbesar daripada debat capres kali ini itu adalah para kandidat kita itu jangan terlalu terbawa emosional. Betul nggak sih gitu? Mana pendapat teman-teman sekalian gitu? Karena yang saya lihat secara pribadi itu kok seolah ada emosional banget gitu para capres kita ini dalam perdebatan mereka gitu. Mereka terkesan ada dendam-dendam pribadi. Wow. Tapi semoga tidak ya. Semoga itu hanya merupakan bagian daripada siasat dalam politik saja. Tetapi harapan kita, jangan dendamlah yang kemudian dikedepankan, karena akan nantinya di dalam menyampaikan narasi-narasi besar mereka itu menjadi terbata-bata ataupun tidak tersampaikan substansinya kepada rakyat, karena selalu diawasi oleh emosional tadi. Jadi memang kepada para capres kita untuk selalu mengutamakan suasana hati yang dingin ya, agar substansi daripada percakapan mereka, narasi-narasi besar mereka yang menjadi visi misi untuk 5 tahun Indonesia ke depan bisa tersampaikan kepada rakyat Indonesia. Selain daripada itu, luar biasa Pak Ganjar dengan perannya malam hari ini. Kiranya yang akan gitu ya, banyak sekali gitu percakapan ataupun kemudian prediksi-prediksi tentang malam hari ini, yang dimana banyak pendapat yang mengatakan bahwa dalam 4 hal yang menjadi tema dalam pembahasan perdebatan capres malam hari ini itu adalah yang mendominasi. Yang pertama adalah Pak Prabowo, karena memang Pak Prabowo ini adalah bagiannya Pak Prabowo. Oke, karena kebetulan Pak Prabowo juga kemudian menjadi Menteri Pertahanan. Jadi dengan 4 hal ini tentu Pak Prabowo memiliki pemahaman baik di dalamnya gitu. Didasari dengan pengalaman dia ikut terlibat di dalam pemerintahan melalui kedudukan dia sebagai seorang menhan. Nah, dan kemudian yang kedua adalah yang akan nantinya mengimbangi dan mengungguli percakapan perdebatan ini adalah Anies Baswedan, karena latar belakangnya sebagai seorang akademisi, sebagai mantan seorang rektor ataupun mantan seorang kepala daerah di DKI Jakarta yang kurang lebih memiliki pengalaman ya di dalam urusan membangun hubungan dan lain seterusnya gitu ya, membangun hubungan kerja bersama antara pihak-pihak tertentu gitu. Jadi dikatakan bahwa Pak Anies akan memiliki kemampuan di dalam hal itu juga, jadi dapat mengimbangi Pak Prabowo. Dikarenakan pula Pak Anies kemudian menjadi seorang gubernur di ibu kota negara. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan Pak Anies itu kemudian punya pemahaman menyangkut soal masalah keamanan,
pertahanan, geopolitik, dan juga kemudian hubungan internasional. Kemudian pertanyaannya, di mana letak Pak Ganjar? Sekali lagi, Pak Ganjar letak posisinya ada di tengah sebetulnya jawabannya ya. Jika memang di dalam prediksi-prediksi itu tidak disebutkan, maka saya sebutkan pada kesempatan ini, Pak Ganjar sebagaimana peran dia di malam hari ini, dia berada pada posisi tengah. Tidak hanya saja mendinginkan kubu Anies Baswedan, tidak hanya saja mendinginkan Prabowo Subianto, tetapi kemudian berperan juga sehingga kemudian mengimbangi. Malah justru kemudian terkesan dia mengungguli perdebatan pada malam hari ini. Pak Ganjar tampil dengan narasi-narasi yang solutif sekali di dalam menyelesaikan 4 perkara yang menjadi tema pembahasan perdebatan Capres malam hari ini. Itu luar biasa, dikarenakan sebagaimana kemudian data-data yang disampaikan oleh Pak Ganjar yang juga membantah percakapannya Pak Prabowo, bahwa dialah yang kemudian bersentuhan langsung dengan pilot, dialah yang kemudian bersentuhan langsung dengan para prajurit, mengambil, atau dalam bahasa kita, dia melakukan observasi, penelitian dulu sebelum dia menyampaikan pendapatnya dalam panggung malam hari ini yang dahsyat ini, gitu. Ya, Pak Ganjar kemudian melakukan observasi sebagai bentuk bagian daripada langkah untuk menghimpun data-data bahwa apa saja yang menjadi penghalang, menjadi penghambat, menjadi pula permasalahan di dalam urusan keamanan, pertahanan, geopolitik, dan juga dengan hubungan internasional kita. Dan beliau kemudian menyampaikan data-data itu berdasarkan observasi yang dilakukan. Teman-teman sekalian, saya bukanlah merupakan bagian daripada paslon tertentu, tetapi dalam rangka ini kita semua, saya mengajak kita sekalian untuk kemudian mendukung para calon pemimpin negara kita untuk selalu mengedepankan narasi-narasi pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan dan mengesampingkan emosional pribadi atau dendam-dendam pribadi dalam ruang-ruang politik, yang dimana itu tidak akan mengedepankan secara rasional dan secara objektif solusi-solusi yang akan menyelesaikan permasalahan di Republik ini. Juga mau narasi-narasi itu selalu dikedepankan. Ya seperti itu. Jangan bertengkar antara siapa yang paling etik dan siapa yang tidak etik, gitu ya. Anda tidak etik, no kan? Seperti itu. Biarkan perkara-perkara itu diperdebatkan oleh para buzzer. Nah, dan kemudian para capres kita selalu dan harus on the track dalam ruang-ruang kritis narasi, gitu ya. Jadi silahkan saling menyentil, menyangkut soal masalah narasi daripada narasi-narasi para capres yang ada, gitu. Jangan lagi berdebat dalam ruang emosional itu. Para capres kita, kalian adalah orang-orang hebat. Teman-teman sekalian, bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian menyangkut soal masalah debat malam hari ini? Nah, ini pendapat saya menyangkut soal masalah tadi, antara etik dan tidak etik. Ya, saya lihat ada sesuatu yang lucu di sana. Ya, teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Insya Allah setelah perdebatan selesai kita akan bikin video panjang lagi. Kita akan bicara tentang bagaimana sentilan-sentilan ataupun narasi-narasi daripada para capres kita. Nah, teman-teman sekalian, sedikit saja sebelum nanti akan saya lanjutkan di konten selanjutnya, bahwa menyangkut soal masalah perdebatan yang tentang 4 hal, saya ulangi kembali, pertahanan, keamanan, geopolitik, dan juga hubungan internasional ini, saya sedikit kecewa, gitu ya, dari menyangkut soal masalah narasi-narasi yang kemudian disampaikan oleh Pak Capres kita menyangkut soal masalah geopolitik yang menyentil perkara Palestina ataupun juga dengan perkara Rohingya yang kemudian hadir mereka di tanah air menjadi kontroversi antara ada yang pro dan kemudian ada yang kontra. Nah, jadi harapan terbesar saya itu adalah di dalam perdebatan malam hari ini yang dimana memperbincangkan terkait dengan geopolitik dan hubungan internasional itu, kita mengharapkan agar kemudian Indonesia 5 tahun ke depan itu hadir sebagai yang paling terdepan untuk menyelesaikan perkara Palestina, dan sebagaimana kemudian cita-cita kita melalui gaungan yang disampaikan oleh Bung Karno agar Palestina dimerdekakan melalui perjuangan Indonesia. Nah, harapan saya itu sebetulnya adalah malam hari ini itu bisa dikupas panjang menyangkut soal masalah sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan sikap Indonesia terhadap
uh, penyerangan ataupun genocide yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, tapi kita lihat bagaimana perkembangannya. Semoga saja ada yang memuaskan menyangkut soal masalah tema ini di akhir ataupun sampai setelah perdebatan malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Silahkan beri pendapat teman-teman di kolom komentar dan kita akan melakukan diskusi di sana ya. Terima kasih banyak untuk dukungan teman-teman sekalian. Dari saya Hamis Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.